Besok kalau tanggal berapa Mas? Tanggal 22 itu kan berarti penyatuan antara unsur fisik dan non fisik. Itu ada penyatuan yang sifatnya satu. Itu ada dua anasir, non fisik, fisik, non fisik, non fisik itu terus sampai angkasa. Nah, itu ada penyatuan sinkronisasi. Manakala orang yang mampu mensinkronkan ini, yang timbullah rasa, itu penyatuan rasa itu antara cipta rasa jiwa dan raga itu akan menjadi seleksi pilihan Tuhan. Akan ada peningkatan spiritnya. Itu. Nanti cobalah setelah tanggal 22 akan ada banyak kemunculan lagi. Orang tiba-tiba bisa spiritnya bisa tumbuh bawah sadar. Ada kenaikan secara spirit di luar sadarnya. Bawah sadarnya tiba-tiba muncul, akhirnya timbul kesadaran, kok aku tiba-tiba bisa seperti ini ya. Itu penyiapan, pemilihan. Makanya untuk menjadi terpilih, persiapkanlah sedini mungkin. caranya Mas Dilos? Ya itu tadi, untuk mempersiapkan diri tersebut. Kita sering-sering mengolah rasa, mengolah cipta, mengolah rasa, mengolah jiwa, mengolah raga. Makanya dari awal saya bilangin kerep-kerep melek bengi karo adus bengi. Itu cobalah, nggak usah mikir doanya gimana, lakukanlah itu aja. Adus, mandi, habis mandi misalkan duduk-duduk di tempat sepi atau nyaman lah, di tempat dimana orang kan nyamanin dimana kan terserah orangnya itu kan ya. Misalkan merokok ya sambil merokok, kita merenungi. Kalau kita sudah rileks, otot saraf kita rileks, kita sikap meditasi. Ada doanya enggak Mas? Ada doanya enggak ketika kita mau mandi malam? Enggak usah, cuma niat alami, mandi. natural. Jadi kalau aku ngajarin sifatnya lebih ke natural ya. Iya. Kalau mau pengen doa ya nggak masalah, tergantung kemantapan hati seseorang. Kalau mantapnya pakai doa ya silahkan. Wong Jawa ki fleksibel. Iya betul. Tidak harus kamu harus doa ini 100 kali nanti kamu akan memanin ya. Omong kosong. Nek atine ra iso menyentuh ning rasa ya percuma mau ngomong 1000 kali ya nggak akan masuk. Gitu. Kalau keyakinannya, teman-temannya masih belum bisa fokus Mas ya. Iya, makanya kan kita mau doa kayak apapun, kalau hati kita belum benar-benar tumbuh suatu ketulusan di dalam batin, kebeningan hati. Donga iki tulus iki piye to Mas? Kepasrahan. Bahwa segala sesuatunya ku serahkan padamu ya Tuhan. Misalkan ya Gusti Pangeran, ya Allah. Kan ngono to. Kadang-kadang kan sekarang itu zaman sekarang doa itu hanya berharap, doa enek mau ngatung. Ning ora tahu ngene, menehi. Enek mau ngatung kok. Tapi tidak memberikan, nek wong Jawa ngarani ha memayu hayuning bawana. Ha memayu hayuning diri. Kan gitu. Makanya kan seperti yang diajarkan Pancasila itu ya diambil dari itu kan. Saya ulas kembali. Nggih. Tuhanan yang Maha Esa, memayu hayuning bawana. Kemanusiaan yang adil dan beradab, memayu hayuning sasana. Persatuan Indonesia, memayu hayuning bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu memayu hayuning keluarga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan keadilan. Adil itu ya sifatnya kayak banyu rata ya, dimanapun tempat berada sebagai apa tetap datar. Wong Jawa sifatnya kayak banyu. Nah, adil, keadilan, sosial kan sifatnya itu kasih, iya tak? Bagi seluruh kan berarti setiap. Bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bagi setiap pribadi manusia.
Ya, diambil dari hamemayu hayuning diri. Ngono. Ya, untuk hamemayu hayuning diri itu ada dua, topo wening karo topo ngerame. Nah, topo wening ya kayak itu tadi. Topo wening kita adus. Habis itu merenung. Nah, merenung itu apa? Merenungnya tingkah laku kita, ucapan kita selama ini, pikiran kita, rasa kita, prasangka kita renungi. Kira-kira kekurangan kita apa? Itu yang namanya introspeksi diri. Nganu. Mas, kalau kita melihat Bentar, kalau sudah perenungan, kita merenungi. Lah kalau kita sudah merasakan rileks, otot kita rileks, kita melepas pikiran-pikiran penat, pikiran galau itu dilepaskan dulu. Kalau kita doan itu belum bisa melepaskan itu, nggak kesampai doanya, percuma ngomong nanti. Kan gitu. Percuma kita mau berharap apapun, percuma. Ya. Terus rileks, otot saraf rileks, otot kepala, saraf kepala rileks, merasakan nyaman. Baru kita sikap bersila, sikap sempurna lah biar ini, gitu. Sikap sempurna, ya kita diam, pikirannya kosong, nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya yang kita rasakan enak rasanya, damai gitu aja, gitu. Kalau sudah bening, baru kita ucapkan. Ya kaya wong wiritan ya kena, nek wong Jawa ya Gusti ya Gusti ya Gusti ya Gusti ya Gusti ya Gusti ya Gusti. Nganti nyebut Gusti, nganti bener-bener kaya dari misalkan ibarat ini makrokosmos dan mikrokosmos kayak seakan-akan mendekat gitu. Karena kaya wong wiritan ngono gitu. Ya Gusti ya Gusti ya. Kalau aku kan ya Gusti ya Gusti ya Gusti ya Gusti. Nanti kalau sudah gini diem tek. Itu kalau sudah bisa ya melatih kesempurnaan raga, pengolahan raga itu nanti tangan itu bergerak sendiri. Misalkan gini, itu bergerak sendiri tanpa digerakkan, tanpa menggunakan pikiran kita. Secara otomatis, Mas. Otomatis. Itu nanti arahnya ke yoga. Nanti pakai pernafasan. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan. Masalah berapa lamanya meditasi jangan dihitung. Tergantung kemantapan lagi. Tergantung apa ya dirani. Ya kemantapan hati mau pengen lama mau sebentar ya manut ikuti aja kata hati. Jadi jangan berpikir doanya berapa lama, nggak usah dipikir. Karena kalau sudah masuk ke ranah batin itu kita menghilangkan ruang dan waktu. Itu loh. Kalau kita sudah benar-benar itu nanti diolah terus, akhirnya orang akan terbangkitkan indera keenam. Itu. Nah, ketika ada indera keenam, akhirnya nanti timbul halusinasi. Nggak masalah diteruskan. Nah, kita harus pelajari halusinasi ini halusinasi benar atau tidak itu harus dicermati. Nah, caranya mencermati apa? Jangan pikir, ya kita abaikan dulu. Kita hanya sekedar tahu lah inilah gitu. Terus kita tetap jalan terus, abaikan dulu. Walaupun kita tahu, abaikan dulu. Terus sampai mencapai titik yang namanya jagat gede itu aslinya malah kita cilik malah lembut. Kita harus menembus partikel yang paling lembut yang dinamakan partikel Tuhan Higgs boson itu kan, itu harus benar-benar mencapai keheningan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, kalau itu sudah dilatih itu nanti orang itu akan mudah menjaga emosional. Nah, kan? Lebih mampu memahami sesuatu yang sebelumnya sulit dipahami. Akhirnya timbul kepekaan, kewaspadaan, kehati-hatian. Itu nanti tumbuh dengan sendirinya. Akhirnya di dalam topo wening mau bisa diterapkan di dalam topo ngerami. Topo ngerami ya kita hidup sosialisasi dengan orang, kehidupan sehari-hari. Ketemu wong, bertemu orang dengan karakter si A, si B, si C kan beda-beda. Iya.
Dan kita menentukan sikap itu beda-beda juga. Jangan kita menghadapi setiap si A si B kita tentukan dengan sifat kita, akhirnya apa? Tidak bisa selaras, akhirnya timbul perdebatan kan gitu. Zaman sekarang kan banyak yang seperti itu. Karena apa? Ego yang dikedepankan, nalar yang ego dikedepankan, nalar diabaikan. Akhirnya kan ngono, akhirnya timbul perpecahan, golek bener golek salah. Nah ini yang akan terjadi di ke depan nanti, akan semakin merajalela. Karena putaran cakra semesta ini, putaran roda semesta ini akan sangat berpengaruh pada emosional. Apalagi ini terutama pada orang yang mengolah spiritual atau ulama, itu sangat berpengaruh sekali. Akhirnya podo golek bener, terus podo nyalahke, saling menyalahkan, merasa. Akhirnya banyak orang menunjukkan eksistensi, kemampuan diri. Aku gini, menurut saya begitu, menurut saya begini, wah, akhirnya pecahan terus. Dan untuk menghadapi itu, kendali diri. Makanya di video sebelumnya, kunci utama adalah kuasai diri dulu. Ya, yeah. Ibarat kita ingin membenarkan orang lain, benarkanlah diri kita dulu. Untuk memantaskan orang lain, pantaskanlah diri kita dulu. Untuk memimpin orang lain, pimpinlah diri kita dahulu. Kan ngono, semua dari awalnya dari diri kita dulu. Ya. Lah kuncinya jangan merasa benar, jangan merasa kuasa, jangan merasa hebat, jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Ibaratnya wong Jawa, aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Aja rumangsa duwe ning duwe rumangsa. Amarga kabeh sakderma nglakoni, kan gitu loh. Sakderma titipan, ade iki ora rumangsa duweni. Ya kan? Yeah. Hidup itu ini tuh kita ada yang menguasai. Jangan semena-mena terhadap sebuah kebenaran yang menurut kita benar. Karena sawang sinawang, apa yang dianggap kita benar belum tentu benar bagi orang lain. Betul. Tapi bagaimana biar terjadi kebenaran yang selaras, saling bisa memahami, menghargai, mengerti. Namun yang terjadi budaya sekarang apa? Tidak terjadi seperti itu kan? Enek mau gontok-gontokan, golek bener, golek hebat, merasa kuasa. Kadang-kadang ada yang spirit merasa dianggap ditugaskan oleh leluhur. Saya ditugaskan oleh leluhur untuk mengatur ini, mengatur itu. Jangan. Akhirnya timbul jumawa, ya kan? Timbul kesombongan. Nah itu loh. Akhirnya lepas dari konsep yang namanya keadilan, ya toh. Pada tujuannya untuk keadilan, tapi akhirnya apa? Lepas dari konsep keadilan itu sendiri. Orang yang benar-benar ditugaskan oleh leluhur itu justru orang yang lebih bisa menguasai diri, menguasai emosional, lebih mengutamakan kasih sayang, mampu menghargai, memberikan arahan yang lebih positif, kan? Tidak mengumbar emosional, tidak suka menyalahkan orang lain, bahwa segala sesuatunya adalah kebersamaan. Itu kuncinya untuk menjadi orang. Kalau dibilang misalkan ada orang yang merasa dirinya ditugaskan oleh leluhur, harus bersikap lebih intelijensi, ya kan? Bisa menguasai diri. Makanya sebelum kita memimpin orang lain, pimpinlah diri kita terlebih dahulu.